Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai paras yang cantik selalu didam-damkan oleh kaum hawa. Namun, apakah kalian tahu siapa ratu tercantik yang menjadi istri para raja di tanah Jawa? Baiklah, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Tanah Jawa pada zaman dahulu dipimpin oleh para raja karena sistem pemerintahannya yang dianut masih berbentuk kerajaan, belum mengenal demokrasi presidensial seperti zaman sekarang. Karena raja merupakan pemimpin tertinggi, biasanya mereka juga memiliki istri yang cantik dan rupawan. Seperti zaman sekarang, kecantikan juga dipandang sebagai sesuatu yang berbeda di mata masyarakat. Kecantikan bisa menandakan seorang tersebut punya banyak waktu dan materi untuk merawat diri. Tak heran, dengan status istri raja, wanita-wanita tersebut bisa terlihat mempesona. Berikut adalah ratu tercantik di tanah Jawa yang menjadi istri para raja. Yang pertama, Candides. Siapa yang tak kenal dengan Candides? Ia adalah permaisuri dari Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan Singosari. Candides adalah wanita yang dikenal memiliki paras cantik yang membuat semua pria jatuh hati padanya. Sebelum menjadi istri Ken Arok, Candides terlebih dahulu merupakan permaisuri dari Tunggal Ametung. Namun, Tunggal Ametung dibunuh oleh Ken Arok lewat sebuah skema kudeta sehingga ia bisa memperistri Candides yang cantik itu. Tetapi, seperti cerita cantik itu luka karya Eka Kurniawan, kecantikan Candides malah membawa nelangsa dalam hidupnya. Salah satu anaknya yang bernama Anusapati membangun sebuah candi yang saat ini dijuluki Candi Kidal. Candi ini konon pernah digunakan untuk menyimpan abu dari Candides yang telah meninggal dunia. Di dalam candi terdapat relief yang bercerita tentang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari penderitaan. Hal ini yang menjadi tafsiran bahwa di masa lalu Candides selalu hidup menderita meski akhirnya menjadi wanita paling berpengaruh dalam sejarah raja-raja Jawa. Meski begitu, Candides tetaplah ratu cantik yang melahirkan generasi di Wangsa Rajasa. Generasi ini berjalan mulai dari kerajaan Singosari hingga kerajaan Majapahit. Tanpa adanya Candides, mungkin raja Jawa seperti Anusapati, Wisnuwardana, Kartanegara, dan Raden Wijaya tak akan pernah lahir. Yang kedua, Gayatri. Gayatri merupakan salah satu istri dari Raden Wijaya yang menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Ia adalah anak dari Kartanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singosari. Selain terkenal atas kecantikannya, Gayatri juga dianggap lihai dalam urusan pemerintahan. Dari 5 istri yang dimiliki oleh Raden Wijaya, Gayatri dan Darapetalah yang memiliki anak. Tetapi tahta pemerintahan sebenarnya jatuh ke anak Darapeta. Setelah Raden Wijaya meninggal, ia sebenarnya akan digantikan oleh anak dari Darapeta yang bernama Jayanegara. Sayangnya, Jayanegara dibunuh oleh Pratanco sehingga tahta diserahkan pada Gayatri. Namun, Gayatri terlanjur menjadi seorang pendeta Buddha dan akhirnya menyerahkan tahta kepada putrinya yang bernama Tribuana Tunggang Dewi. Banyak yang menganggap penyerahan tahta ini hanya kamuflase saja. Meski dijalankan oleh putrinya, otak dari pemerintahan tetaplah Gayatri. Terbukti setelah Gayatri meninggal, tahta Tribuana Tunggang Dewi akhirnya selesai dan digantikan oleh Hayam Wuruk yang akhirnya menjadi raja terbesar Majapahit. Yang ketiga, Anarwati. Jika kekuatan Majapahit terletak di ratu cantik yang pandai pemerintahan, kehancuran Majapahit juga berhubungan dengan keberadaan ratu yang mempesona. Prabu Brawijaya yang menjadi raja terakhir Majapahit tercatat memiliki ratu yang bernama Anarawati. Sejarah ratu ini adalah putri yang diberikan kerajaan Campa kepada Brawijaya. Kondisi kerajaan pada saat itu memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak pemberontakan atas kepemimpinan Brawijaya, sedangkan di satu sisi masyarakat semakin terbuka dengan gagasan baru. Hal ini diperparah dengan situasi Brawijaya yang lebih senang mendengar ucapan Anarawati daripada penasihat-penasihat kerajaan yang lain. Akhirnya, Majapahit dengan kerajaan Hindu Buddha tidak dapat diselamatkan lagi.
dan kepemimpinan Tanah Jawa digantikan Kerajaan Demak dan Pesisir Utara. Yang keempat, Sri Bajaradewi. Sri Bajaradewi adalah istri dari Kartanegara yang merupakan raja terakhir dari Singasari. Ia adalah wanita hebat yang selalu setia menemani suaminya yang mulai menerima banyak tekanan dari kerajaan luar. Saat Kartanegara dibunuh, ia tetap setia dan tidak berusaha melarikan diri. Sri Bajaradewi adalah wanita yang membuat Kartanegara memperluas kekuasaannya hingga mampu menguasai Bali. Sri Bajaradewi jugalah yang akhirnya melahirkan 4 putri yang menjadi istri dari Raden Wijaya. Anak-anak itu adalah Gayatri, Tribhuwaneswari, Prajna Paramita, dan Narendra Duhita. Dari anak-anak inilah akhirnya Gayatri yang muncul ke permukaan dan menjadi orang yang paling penting di kerajaan Majapahit beserta anaknya yang bernama Tribhuwana Tunggal Dewi. Nah, sahabat cerita rakyat, itu adalah 4 ratu tercantik di tanah Jawa yang menjadi istri para raja. Bagaimanapun juga, posisi ratu memiliki dampak yang besar pada pemerintahan Jawa. Sejarah Nusantara pada umumnya, peran mereka bersama suami bisa membuat kerajaan menjadi semakin berjaya atau bahkan anjlok dan hancur seperti Majapahit. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.